Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma'. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat yang budiman yang dimanapun berada. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan serta umur yang panjang, sehingga kita kembali dipertemukan dengan Syahrul Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, yang mana bulan ini di antara bulan yang baik, ya, karena di bulan ini lahirlah seorang manusia paripurna, khairu khalqillah, manusia yang paling baik penciptaannya, yang Allah sanjung, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau pemilik akhlak yang mulia, yang paling agung, yakni kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan di bulan ini kita berbahagia, berbangga mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebanggaan itu tentunya dibuktikan dengan ketaatan kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari amalan harian kita, sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Mudah-mudahan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa untuk memperbanyak salawat dan salam kita kepada beliau dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alayka ya Habiballah, alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alayka ya amina wahyillah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat ini kita hendaknya mengharap Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga kita kelak nantinya sama-sama dikumpulkan oleh Allah bersama Habibunal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di surganya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya di Rabu kedua di setiap bulannya kita mengkaji satu kitab yang luar biasa dikarang oleh ulama yang luar biasa pula, yakni Minhajul Abidin ilal Jannah. Jalan yang ditempuh oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bagaimana dalam beribadah hingga sampai kelak nantinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, ya, jalan yang pertama ataupun pintu yang pertama yang kita lewati selaku hamba Allah, bagaimana bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu kita diciptakan. Artinya tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka hal yang pertama yang utama kita sebutkan di pertemuan sebelumnya adalah aqabatul ilm, adalah rintangan, tantangan dalam sisi keilmuan. Maknanya ketika kita ingin beribadah, tentu hal yang pertama yang harus kita miliki adalah ilmu. Maka itu pun Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu yang utama yang harus kita miliki, yang harus kita yakini, yang kita ketahui adalah yang utama, yang pokok adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka kita tahu kita ini hidup untuk siapa. Kita ini yang menciptakan siapa. Kepada siapa kita harus patuh dan tunduk ini. Maka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat sifat-sifat Allah yang kita ketahui, yang umum, yang biasa kita diajarkan dari kecil. Minimal kita tahu sifat 20 sifat wajib bagi Allah, kemudian sifat mustahilnya, sifat jaiznya. Dengan kita mengenal Allah, maka insya Allah kita tahu kepada siapa hidup ini harus kita kerjakan, harus kita pasrahkan. In kana Allahu ma'aka faman takhafu. Kalau Allah bersama kita, maka siapa yang kita takutkan, siapa yang kita khawatirkan? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana Allahu 'alaik faman tarju. Kalau kita juga sadar, tahu bahwasannya yang berkuasa atas diri kita ini juga adalah Allah Subhanahu wa taala, maka siapa kita tempat meminta kecuali melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ilmu yang pertama, kalau kita ingin beribadah, kita tidak bisa solat kalau kita tidak tahu ilmunya, bagaimana gerakan dalam solat, wudu, kemudian beristinja dan lain sebagainya. Nah, minimal yang kita tahu adalah ilmu-ilmu yang wajib yang kita beramal dengannya, yang mana orang-orang mukallaf tidak boleh terhindar. Dan kemudian juga beliau Imam Abu Hamid Al-Ghazali menegaskan, ya dalam belajar ini kita harus punya guru, ya harus ada yang mengajarkan kita. Kepada siapa kita belajar, kita lihat siapa yang kita ambil ilmunya. Nah, dengan begitulah mudah-mudahan kita akhirnya mendapatkan ilmu yang barokah. Ilmu yang berkah ini sedikit tapi diamalkan. Ada orang banyak ilmunya tapi tidak diamalkan. Ini kemudian yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, al-amalu bila ilmin jununun, al-ilmu bila amalin jununun. Ilmu yang tidak diamalkan adalah kegilaan. Wal amalu bila ilmin lam yakunu. Amalan yang tidak didasari ilmu tidak akan sampai amalan tersebut. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masuk kita di bab yang kedua. Kita sebutkan kemarin minimal ada 7 tangga atau rintangan yang kita lewati, kemudian bagaimana bisa beribadah dengan baik, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita 24 jamnya ini. 7 di antara rintangan yang kita hadapi itu kita sudah bahas. Yang pertama tentang rintangan, tantangan dalam sisi keilmuan. Kemudian yang kedua di sini al-aqabatut tsaniyah wa hiya aqabatut taubah. Tantangan yang kedua ini adalah tentang bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari ini ada melakukan yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sudah juga sering disampaikan oleh guru-guru kita, mengutip ataupun menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sendiri menyeru kita, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai sekalian manusia, bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Wa inni la atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Kata baginda Rasul, saya bertaubat, beristighfar kepada Allah sehari semalamnya 100 kali. Dalam riwayat lain 70 kali. Kalau Rasulullah saja bertaubat dan beristighfar sebegitu banyaknya, yang maksum, yang tidak punya dosa, yang dijaga, yang dijamin masuk surga, kekasih Allah Subhanahu wa taala, bertaubat beristighfar sebegitu banyaknya, tentulah kita seharusnya lebih banyak lagi karena kita penuh dengan lumuran dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu nikmat yang luar biasa ketika ada yang namanya babut taubah, pintu taubat ini. Tak terbayang oleh kita sejak kita akil balik, sejak kita mukallaf sampai sekarang usia 30 tahun, 40 tahun, kalau tidak ada namanya penghapusan dosa atau dosa kita tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala lewat taubat dan istighfar kita, alangkah banyaknya yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Maka Allah pun Subhanahu wa taala menegaskan, ya, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kabar gembira kepada hambaku, kepada umatmu wahai Muhammad, bahwasanya aku, kata Allah, adalah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Maka pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar untuk kita, tinggal kita sendiri yang mau atau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di sini pengarang kitab qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, beliau menyampaikan, thumma 'alaika ya talibal ibadah, kemudian bagimu wahai orang yang menginginkan ibadah, yang mencari-cari beribadah, jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waffaqakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Apa taufik ini? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sebut, alhamdulillah kita dapat hadir dan mensyukuri nikmat Allah. Allah memberi kita taufiknya. Nah, apa taufik ini? Dikatakan taufik adalah saddu tariqis syarri wa tashilu tariqil khairi. Makna daripada taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagaimana Allah kemudian menutup jalan keburukan di depan kita, artinya tidak memberikan kita ruang untuk melakukan dosa dan maksiat, kemudian memudahkan bagi kita jalan melakukan kebaikan. Maka ketaatan-ketaatan yang kita lakukan ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita dalam meninggalkan maksiat, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, wa ma taufiqi illa billah. Jadi taufik ini adalah pemberian dan anugerah juga yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apa yang dianjurkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala, bitaubah. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, dan di antara taufiknya di sini adalah taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li amrayni, alasan kenapa kita harus bertaubat kepada Allah, alasannya minimal di sini disebutkan ada dua alasan pokok dasar kenapa kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahaduhuma, yang pertama di sini disebutkan, liyahsulu laka taufiqat ta'ati, agar sampai kepada kita ini taufik yang berupa ketaatan. Karena apa? Karena maksiat ini, karena dosa ini akan menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah. Karena perbuatan melanggar daripada aturan Allah inilah yang kemudian akan membawa kita melenceng dari garis hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa inna qaidadz dzunub yamna'u 'anil masyi ila ta'atillahi 'azza wa jalla wal musara'ah ila khidmatihi. Karena yang namanya ikatan dosa itu, ibaratnya dosa dan maksiat ini mengungkung kita, memenjarakan kita, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk diantaranya adalah melarang kita untuk berjalan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bersegera menunaikan kewajiban kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga yang dinasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, bahwasannya innal abda idza adznaba dzanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Manusia hamba Allah kalau berbuat dosa, maka di hatinya diletakkan noda hitam. Kalau noda hitam itu semakin banyak, tidak dibarengi dengan taubat, istighfar kepada Allah, maka akan mengeras hati kita itu. Kalau keras hati kita, maka kita akan tenggelam dalam tipu daya dunia ini, jauh kita daripada ketaatan kepada Allah, susah diberikan nasihat. Ya, maunya diberikan nasihat, ketika diberikan nasihat, dia menolak, tidak ingin. Ya, kalau ibarat kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu masih lumayan. Ya, ini masuk kanan, keluar kanan juga, mantul ya, ataupun mental ya, tidak menerima nasihat ya, karena hatinya sudah keras. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Apa yang menyebabkan hati orang keras? Ya, karena dosa dan maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membuka pintu taubat taat ini, maka hapus dosa-dosa kita dengan taubat kepada Allah.
insyaallah Allah akan menuntun kita. Nah, itulah yang menjadi alasan pertama di antara dua alasan kenapa kita harus bertaubat kepada Allah. Dan di sini juga Imam Al-Ghazali mengutip satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya maksiat, dosa yang kita kerjakan itu ada efeknya. Ya, walaupun mungkin secara zahir kita tidak nampak. Ada beberapa maksiat yang tidak nampak efeknya dalam kehidupan kita. Tapi ketahuilah ya bahwasanya semuanya akan ada perhitungannya nanti di kehidupan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau di sini mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kadzibal 'abdu tanahha 'anhul malakani min natani ma yakhruju min fihi." Kalau seorang hamba ini kemudian berbicara berkataan dusta, maka dua malaikat yang menjaga kita ini, yang mencatat amal-amal kita ini, yang kita sebut ada namanya Raqib dan Atid ini, mereka itu apa? Menghindar dari aroma busuk yang keluar dari mulut orang yang melakukan perbuatan ataupun mengucapkan kata-kata dusta. Maka ini yang kita sering sebut, kalau seandainya keburukan kita ini, ya dosa kita ini ditampakkan, ya kita tidak bisa duduk berbarengan dengan saudara di sebelah kita, karena dia tidak sanggup melihat maksiat dosa kita yang kita perbuat ini, kita pun tak sanggup melihat bekas daripada dosa dan maksiat yang diperbuatnya. Maka inilah kemudian disebutkan bagaimana kalau orang-orang kafir meninggal dunia, dicabut, dipisahkan dari rohnya, diangkat ke langit untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat penjaga setiap langit itu mengeluh, aroma busuk apa ini? Karena rohnya orang kafir ataupun orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya baunya sangat busuk sekali. Begitu juga dengan maksiat yang kita perbuat. Maka inilah sebabnya kenapa kita harus bertaubat, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menghilangkan dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Kemudian alasan yang kedua kenapa kita juga harus bertaubat kepada Allah disebutkan, innama tulzimuka taubah lituqbala minka ibadatuka. Syarat ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala juga adalah ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena taubat ini menjadi kewajiban bagi kita. Kita melakukan dosa dan maksiat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berbuat amal yang lain. Amal-amal fardu tak usah kita hitung karena itu sudah menjadi kewajiban. Amalan-amalan sunnah ini yang kita ingin mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, kita tambah amalan qabliyah, ba'diyah, salat sunnah, rawatib kita, kemudian puasa Senin Kemis, zikir kita, tilawah Al-Quran. Ini kan amalan-amalan sunnah. Nah, ini kita ingin amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tinggalkan kewajiban taubat. Bagaimana? Taubat itu justru yang harus lebih utama dengan maksiat dosa kita. Maka dengan bertaubat ini meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjadi satu di antara syarat juga bagaimana amalan-amalan kita yang lain ini, amalan-amalan sunnah yang banyak kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang menjadi juga landasan utama dua di antara kenapa kita harus bertaubat kepada Allah. Maka di sini pun Imam Al-Ghazali menyatakan, fa kaifa yaqbalu, bagaimana Allah mau menerima minka tabarru'uka atau tabarru'aka, menerima apa yang kita hadapkan kepada Allah dari amalan-amalan sunnah ini, wadainu alaika. Nah, sementara kita masih punya hutang ya kepada Allah, yakni dosa kita itu belum kita bertobat dari maksiat yang kita kerjakan. Halul lam taqdihi, ada masih hutang kita kepada Allah yang belum kita tunaikan, yakni bertobat dari maksiat, dan maksiat ataupun tobat itu menjadi kewajiban kita. Maka inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua alasan mendasar kenapa kita harus bertobat kepada Allah. Yang pertama tadi agar dibukakannya taufik ketaatan kepada Allah. Dengan hilangnya dosa dan maksiat itu, Allah memberikan kita petunjuk untuk melakukan, memudahkan bagi kita untuk melakukan amal kebajikan. Kemudian alasan yang kedua, agar amalan-amalan kita ini yang bentuknya sunnah-sunnah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika ada yang bertanya ya, ataupun kita kembali bertanya, fa in qulta, kalau engkau berkata, fama makna taubah an-nasuh, apa makna daripada taubat nasuha ini yang sering kita sebut, apa batasan-batasan atau bagaimana kemudian agar kita ini bisa melakukan yang namanya taubat nasuha. Ya, alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Kita disuruh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar. Maka Imam Al-Ghazali kemudian memberikan minimal 4 syarat agar kita bisa melakukan yang namanya taubat nasuha ini. Apa 4 syarat ini? Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ihdaha tarku ikhtiyari dzamb, yakni kita meninggalkan dosa yang kita perbuat tersebut. Atau bahasa lainnya di sini al-azmu ya ala adamil audah. Kita kemudian meninggalkan dosa itu dan berjanji untuk tidak kembali melakukan maksiat yang sudah kita perbuat. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyatuba min dzambin qad sabaqa anhu mithluhu. Kita bertaubat dari dosa yang sudah pernah kita perbuat. Misalnya kemarin kita berbohong ataupun ada orang mabuk-mabukan minum minuman khamar, dia bertobat dari itu, berarti dia meninggalkannya. Tetapi kalau maksiat itu belum kita pernah lakukan, berarti kita namanya tidak bertobat dari hal itu, tapi menghindarinya. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah menjadi orang kafir, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikatakan Rasulullah bertobat dari kekufuran. Nah, tapi Rasulullah SAW ya meninggalkan perkara tersebut, artinya memang tidak pernah sama sekali dilakukan. Jadi kalau taubat itu, dosa itu sudah pernah kita lakukan kemudian kita tinggalkan. Maka inilah dikatakan ya berjanji tadi untuk tidak kembali melakukan dosa dan maksiat yang telah kita perbuat. Kemudian syarat yang berikutnya beliau Imam Al-Ghazali menyebutkan, yakni dosa yang kita perbuat itu ya, yang kita tinggalkan itu, yang kita tidak akan melakukannya itu ya sama derajatnya ya, ataupun ada kesamaan dengan yang akan kita tinggalkan. Maksudnya seperti ini. Ada seseorang yang masa mudanya dia ini gemar melakukan apa misalnya maksiat merampok ya. Merampok ini kan perlu tenaga fisik ya, strategi bahkan ya, bagaimana berhasil dalam perampokannya itu. Nah masa muda dia kuat melakukan semua. Tiba semakin hari dia orang ini semakin tua. Nah, berarti fisiknya semakin menurun. Nah, dia tidak bertobat dari dosa yang dilakukan itu. Tapi kenapa dia tidak mencuri merampok lagi? Karena sudah tidak sanggup. Nah, bagaimana cara orang yang seperti ini bertobat? Ya, pintu tobat dia masih terbuka lebar tentunya. Ya, dia dengan bertobat dengan meninggalkan dosa-dosa yang lain yang ya samalah, hampir mirip-mirip dengan dosa daripada mencuri ini. Ya dosa-dosa yang lain, entah itu dia dosa daripada ya berdusta, ghibah, adu domba, ya mencela orang lain. Pokoknya dia bertobat juga dari segala bentuk rupa dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bertobat dari dosa yang dilakukannya itu secara serupa ya. Karena dia meninggalkan itu bukan karena dia tidak mau, tapi karena tidak mampu lagi. Syarat yang keempat yang disebutkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, ayyakuna tarka ikhtiyarihi lidzalika ta'ziman lillahi azza wa jalla wa hadran min sukhtihi wa alimi iqabihi. Kita bertaubat itu karena tujuannya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan berbuat dosa kepada siapa? Kepada zat yang maha agung, yang maha besar, yang maha berkuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah diberikan hidup, diberikan kesempatan, makanan, pakaian dan lain sebagainya, tapi kita justru malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita meninggalkan maksiat itu sebagai bentuk memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari itu juga mencegah diri kita dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, serta sadar akan bahaya dan dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara syarat-syarat ataupun rukun bagaimana agar kita melakukan yang namanya taubat yang sebenar-benarnya. Dalam ungkapan lain kita juga sering mendengar bahwasanya diantara syarat taubat itu ya al-i'tirafu bin dzamb, kita mengakui dosa kita itu. Nah, artinya kita sadar ini memang adalah perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian al-azmu ila adamil audah, ya berjanji untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Kemudian an-nadamu 'alal ma'siyah, harus ada penyesalan. Kita sering dengar orang-orang tua kita kadang ada ngomong,
kalian anak muda tak usah seperti itu, melakukan ini dan lain sebagainya. Saya dulu udah puas waktumu masa muda. Kan tidak boleh sebenarnya ada rasa puas dari melakukan dosa dan maksiat, yang harus ada penyesalan. Kemudian ya bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kemudian akan dijelaskan ada Imam Al-Ghazali di sini jenis-jenis daripada dosa yang kita perbuat di kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum daripada itu, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyebutkan di sini ada yang namanya muqaddimat, pendahuluan daripada taubat itu. Sebelum kita benar-benar bertaubat, ada hal-hal yang kita ingat. Dengan mengingat hal-hal ini, maka akan menggiring kita untuk bertaubat kepada Allah. Apa di antara perkara yang dikategorikan sebagai muqaddimah daripada taubah itu, pendahuluan daripada taubat kita itu? 3 macamnya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Yang pertama, dzikru ghayati qabhidz dzunub, menyebut alangkah buruknya daripada dosa dan maksiat yang kita perbuat tersebut, ya. Kemudian menyebut-nyebut, mengingat-ingat, ya, syiddatu uqubatillahi azza wa jalla, dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan dosa dan maksiat ini. Siksa di neraka itu seringan-ringannya kita tidak akan pernah sanggup menerimanya, ya. Kita injak saja batu bara api di neraka yang paling kecil mendidih otak kita, luar biasa panasnya. Wal'iyazubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dan ketika kita mengingat-ingat itu, akan membawa kita kepada taubat. Jadi yang pertama tadi menyebut mengingat-ingat buruknya dosa dan maksiat yang kita perbuat, kemudian besarnya dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga mengingat-ingat, menyebut-nyebut bahwasanya kita ini lemah. Kalau kita lemah berarti tak sanggup kita menerima siksanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam neraka disebutkan ada tempat, kalau gunung diletakkan di sana meleleh gunung itu. Kita pikir kita bagaimana? Ya, gunung saja meleleh diletakkan di sana, panasnya luar biasa. Kita apalah daya, ya, hanya tulang belulang dibungkus dengan daging, dengan darah, dengan kulitnya, ya. Kita lihat kecelakaan jatuh sedikit saja sudah luka di mana-mana. Ya, bagaimana kita mau menerima siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nantinya, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut. Nah, ini di antara muqaddimah ataupun pendahuluan daripada taubat itu, agar kita mau melakukan yang namanya taubat ini, meninggalkan maksiat yang sudah pernah kita lakukan dengan mengingat hal-hal yang kita sebutkan tadi. Kemudian ada juga orang kita dengar, ya, berkata, dan di sini pun dituliskan oleh Imam Al-Ghazali, fa in qulta innama yamna'uni minat taubah. Ada orang yang berkata, saya ini tidak mau bertaubat, yang menghalangi saya, melarang saya untuk bertaubat ini apa? Anni a'lamu min nafsi anni a'udu ila dhanbi wala uthbitu ala taubah fala fa'idah fi dhalika. Dia ngomong, jumpa sama kita, mungkin dia bilang, Ustadz, saya ini bukan apa-apa ya, bukan nggak mau taubat, tapi apa ya, saya bertaubat, tapi saya tahu saya akan mengulangi lagi dosa itu. Taubat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat. Nah, ini yang kita sebut biasa dikatakan sebagai tobat sambal, ya. Sambal ini kan makan pedas, nanti nggak mau lagi. Begitu hilang pedasnya, makan sambal lagi. Ini bukan perkara yang tercela. Artinya kita bermaksiat, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, berulang-ulang seperti itu bukan perkara yang tercela. Justru ketika kita maksiat, tobat lagi, berarti kita sadar, yakin kita melakukan dosa. Kemudian kita yakin juga Allah Maha Pengampun. Kita sadar kita lemah. Kalau kita ada dosa, tidak bisa menerima, tidak sanggup menerima siksa Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti dosa kita itu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pun Imam Al-Ghazali menyatakan, fa'lam anna hadza min ghururis syaitan. Ketahuilah, pemikiran yang seperti ini itu datangnya dari setan, tipu daya setan. Kita mau taubat, datang saya, tak usahlah taubat, besok kamu bermaksiat lagi. Jadi ini perlu kita ingat, pemikiran seperti ini adalah hasil buah daripada tipu daya syaitan.
Wa min aina laka hadzal ilm? Maka Imam Ghazali bertanya, dari mana kamu dapatkan ilmu ini? Siapa ngajari kamu? Ya, punya pemikiran seperti ini. Saya tak mau tobat, percuma saya tobat, nanti saya ngulang lagi, begitu seterusnya. Nah, ini kata Imam Ghazali, ini ilmu kamu dapatkan dari mana? Fa'asa an tamuta taiban qabla an ta'uda ila dzanbi. Maka kata Imam Al-Ghazali, mudah-mudahan ketika kita bertaubat itu, kemudian belum sempat kita mengulangi dosa tersebut, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sudah taubat, belum sempat mengulangi dosa itu lagi, tapi kita sudah dipanggil oleh Allah, berarti sudah dalam keadaan bertaubat dari maksiat kita. Maka setiap setelah melakukan dosa, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang digarisbawahi oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, bahwasannya ya dengan kita bertaubat, maksiat taubat lagi, berharap taubat kita itu, berharap mudah-mudahan sebelum ajal kematian datang kita belum sempat mengulangi dosa yang kita perbuat, yang ingin kita tinggalkan itu. Maka ini yang perlu kita ingat, ya. Wa ammal khaufu minal audi fa 'alaikal 'azmu was-sidqu fi dzalika. Ya, maka adapun kita takut untuk kembali lagi di sana, ya kita harus punya niat ataupun pasang betul-betul ya, target kita bahwasanya ya berusaha jangan sampai kita mengulangi dosa dan maksiat tersebut. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyebutkan setelah ini ya beberapa pembagian daripada dosa itu. Aqsamudz dzunub, ya. Fa'lam anna dzunuba fil jumlati thalathatun. Ketahuilah kata Imam Ghazali bahwasanya dosa itu kalau dibagi ada tiga macam jenis dosa secara besar, garis besarnya secara umumnya. Apa tiga ini? Yang pertama, tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala alaika. Meninggalkan kewajiban Allah yang diwajibkan kepada kita. Nah, meninggalkan kewajiban adalah dosa. Salat kewajiban, meninggalkannya berarti kita melakukan dosa, mengerjakan berpahala. Maka ini satu di antara jenis dosa yang kita perbuat adalah meninggalkan kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Min salatin, di antaranya salat, au saumin, puasa, au zakatin, atau zakat dan kafarat dan lainnya. Maka ini dosa, jenis dosa yang pertama. Wasani, yang kedua, dzunubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala. Dosa antara kita dengan Allah. Apa itu? Ya kita mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, kewajiban kita kepada Allah, Allah perintah Allah itu ada yang bentuknya kewajiban, ya, kemudian di antaranya juga ada larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Di bagian pertama fit ta'at, dalam ketaatan. Di bagian kedua beliau sebutkan fijtinabil ma'asi, dalam meninggalkan maksiat. Karena hidup kita seperti itu, melakukan kewajiban dan meninggalkan kemaksiatan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan contohnya ya minum khamar, ya, kemudian berjudi, memakan riba dan lainnya. Kemudian jenis dosa yang ketiga, dzunubun bainaka wa bainal ibad. Dosa kita antara sesama manusia. Tobat dosa kita dengan Allah cukup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tobat sesama kita ini tidak diampuni oleh Allah sebelum kita meminta maaf atau mengembalikan apa hak orang lain yang kita pernah ambil. Maka beliau pun menyebutkan dosa kita kepada sesama kita ini ada yang berupa dosanya dosa harta. Artinya kita mengambil hak harta orang lain. Bagaimana cara tobat dari itu? Ya kita kembalikan kalau itu menjadi haknya orang tersebut. Bagaimana Ustaz? Saya sudah tidak jumpa lagi orang ini, tidak tahu kabar beritanya, ya, nomor teleponnya, alamat dan lainnya sudah gaib, tak ada lagi. Ya, bisa di sini beliau sebutkan dengan cara jumlah uang itu kita infakkan dengan atas nama orang tersebut yang ingin kita kembalikan. Mudah-mudahan dengan begitu diterima oleh Allah dan pahalanya sampai kepada orang yang juga yang telah kita ambil hak hartanya tersebut. Kemudian ada dosa yang berupa mengambil berkaitan dengan harga diri, kemudian kehormatan, ada juga dalam sisi agama. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, dosa terhadap sesama yang menyangkut permasalahan agama. Apa di antaranya? Beliau sebutkan di sini Imam Al-Ghazali
bi an kaffartahu wa apa bacanya ya maknanya kita membid'ahkan dia. Badda'a yubaddi'u ya. Badda'tahu au dhallaltahu. Jadi dosa tersama manusia kita ini yang berkaitan dengan agama adalah dengan kita mengkafirkan orang lain, dengan kita mengatakan dia ahlu bid'ah, kemudian dengan mengatakan dia orang yang sesat. Fahuwa as'abul umur. Dan ini perkara yang berat, yang besar menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Karena kalau kita menyatakan orang engkau kafir, ya kondisinya cuma dua. Emang benar orang itu kafir. Kalau dia tidak benar kafir, kata Rasul, berarti kita yang kafir. Begitu juga kita membidah-bidahkan orang, mengatakan orang ahlu bidah ternyata dia tidak melakukan perkara itu, ini juga termasuk dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menyesatkan orang lain. Ini kelompok ini sesat, ini sesat, ini sesat. Nah, kalau seandainya itu tidak benar terjadi, itu termasuk maksiat kepada sesama. Maka mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita, tidak mudah-mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Kalau kita tidak yakin masuk surga Allah, jangan memberikan stempel orang masuk neraka. Itu yang perlu kita ingat. Kita saja tak yakin masuk surga Allah. Bagaimana kita yakinkan orang itu sudah menjadi penduduk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah di antara dosa-dosa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadikan taubat ini selalu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, berniat untuk tidak kembali melakukan dosa. Kalau melakukan dosa lagi, taubat lagi. Melakukan dosa lagi, taubat lagi. Maka kata Rasulullah SAW, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Tidak terputus yang namanya hijrah ini. Berusaha menjadi lebih baik lagi sampai terputusnya yang namanya taubat. Dan tidak terputus yang namanya taubat hatta tatlu asyamsu min maghrabiha, sampai terbitnya matahari dari sebelah barat. Artinya kiamat. Masing-masing kita ada kiamat kecilnya, yakni kematian masing-masing dari kita. Berarti tidak berhenti yang namanya hijrah, tidak berhenti yang namanya taubat sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir di ujung ini disebutkan bagaimana Nabi Adam alaihissalam yang bahkan melakukan satu dosa saja, apa akibatnya? Terusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita yang sudah banyak melakukan dosa ini, anggap kita masih sangat jauh dari pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan Nabi Adam ini 100 tahun dia terus mengingat-ingat dosa yang dilakukan satu kali di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ketika memakan atau mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kami yang menyampaikan dan kita semuanya yang mendengarkan nasihat ini, sehingga mudah-mudahan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi orang yang bertaubat itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu riwayat juga disebutkan Allah itu senang dengan hambanya yang datang bertaubat kepada Allah, lebih senang daripada seorang musafir yang kehilangan hewan tunggangannya dan kemudian bekalnya, lalu tiba-tiba dia menemukan hewan tunggangan dan perbekalan yang lengkap itu. Alangkah bahagianya dia, dan Allah jauh lebih bahagia dari orang yang seperti ini ketika ada hambanya yang datang bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka qabla al-mauti taubah. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.